Rahayu yang nanti juga ada sholat malam. Nanti kita ada sholat puji wali kutub ya. Nanti karena mungkin kalau ada wudhu ya bisa tayamum. Wudhu itu kan ngeresiki, menghadap kepada Tuhan kan kudu ngeresiki sesuatu sebenarnya yang wudhu entek jeding sak ton ya ning atine panggang nginggo najis ya ora nek gunane gitu loh ya. Janjane kan ngono. Mula sedih bingungi aja mung wudune tok itu. Najise di jerone atine gak diopeni ya gak disingkrihne. Kalimat sabah kalilah itu menyingkrihkan sesuatu yang mengontori hati dan perbuatan serta pikiran. Usluk-usluk saliku bateni wong sing iso atine mlaku salik bateni di dalam hatinya itu batine itu menyatakan bahwa la ilaha sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini sebaik mungkin, terbuka lapang dada, enggak karpe diwi gitu ya. Tapi ada orientasi ilahua, ada orientasi bahwa di dalam batin kehidupan yang batin itu ada kehidupan yang batin berfungsinya hati nurani itu mengenal Tuhan kan gitu ya, mengenal jati diri fitrah manusia. Itu kan sebenarnya ini kan gagaknya Sunan Kalijogo saat beliau setiap kali dalang sebagai tembang wajib beliau. Di samping kemudian di tengah-tengah muncul ada tembang blimbing terus masuk turi-turi putih, kemudian lir ilir, tandure wis sumilir dan seterusnya. Yosurao kan. Siruma aman sola roso yang berfungsi ada kehadiran dia ma'aman, maka untuk bersama mencari man kan gitu yang menunjukkan, yang menyambungkan sola yang menunjukkan dia. Oke, saya ini sekilas saja. Tadi saya sudah terlanjur janji matur. Jadi kalau jenengan sekarang kesulitan berkaitan dengan pupuk, ya kalau kita sih di jamaah di pondok itu nggak kerepotan karena kita ada penggantinya manuto. Tapi mungkin bagi yang masyarakat atau apa bisa jenengan bisa buat sendiri. Dan hasil dari laboratorium itu sudah dapat menggantikan NPK sebenarnya, walaupun tetap menggunakan NPK, tapi sebenarnya sudah bisa menggantikan, bahkan ada beberapa komponen yang sampai 70 kali dari NPK kimia. Kamu bisa menggunakan, memperbanyak berkaitan dengan masalah protein, kemudian kamu mengambil dengan unsur ada yang berkaitan dengan akan mengambil N, pengikat N, bukan N tapi pengikat N, ya. Kemudian akan memunculkan ada kandungan zat yang dimasukkan unsur P atau fosfor, kemudian K, baik untuk kalium ataupun kalsium, maka kamu dapat menggunakan, detailnya kan ngono. Jadi nek wis ngomong ini mbok golek dhewe iso. Jadi kamu bisa menggunakan dengan hal yang protein, sing ngandung protein banyak itu napa toh? Napa Bapak Ibu? Ikan. Kan ngaten nggih. Kamu bisa menggunakan ikan. Kalau di pondok itu dekat dengan sungai sehingga di sana ada namanya ikan pembersih kaca yang sebutan lainnya ikan indusiar. Kan itu. Jadi ini katakanlah gunakan untuk ini beras, nanti perkelipatannya monggo. Beras 1 kilo, kacang hijau 1 kilo, nanas 1 kilo, gini nggo nanas ya. Kemudian mau karena beras apalagi kacang hijau itu watos kan butuh dikum 8 jam minimal atau 6 atau 8 jam. Kemudian berasnya ya dikum 6 atau 8 jam, di blender jadikan satu dengan nanas. Kemudian 2 biji atau 3 biji ikan lele, eman iwaem jenengan pangan yon ndase. Lele ya berarti lele dewasa itu, sing normal nek ditimbang
sekilo 12, kamu bisa ambil 2 atau 3 atau 4, kemudian bisa juga kamu blender, kamu jadikan 1, kemudian masukkan ke air 10 liter air leri, gunakan air leri. Kemudian setelah kamu biarkan, kemudian kamu beri pemicu pemancingnya, kamu bisa menggunakan manuto atau bisa kamu menggunakan empon-empon. Bisa kamu gunakan empon-empon jahe, laos, katakanlah hanya 1 jempol gitu, umpamanya begitu ya. Terus kemudian udah itu kamu aduk jadi 1, kamu biarkan minimal 7 hari, kamu aplikasikan untuk per 10 liter 20 cc atau per tangki kamu kasih 7 tutup. Itu katakanlah demikian. Itu sebenarnya bisa kamu gunakan untuk pengganti NPK. Itu bisa. Karena musim hujan ini sehingga banyak fungi, itu bisa kamu gunakan, bisa kamu membuat dengan sistem ini, itu apa ya, aku tidak lali. Tidak lupa. Kamu bisa menggunakan belerang 1 kilo 250, jadi 1250 gram belerang. Kemudian belerang gunakan soda api NHSO4, soda api itu 1 kilo, garam grosok 25 gram, itu dapat. Kemudian air 3,6 liter, kamu jadikan 1, tapi hati-hati, gunakan masker, kalau perlu gunakan kacamata, gunakan sarung tangan, pakai celana panjang, karena soda api itu panas. Pada saat kamu gabungkan soda api dengan belerang itu akan umum seperti di atas 100 derajat Celcius atau mendekati 100 derajat Celcius. Dari yang sudah saya lakukan itu 86 derajat Celcius. Bahkan saya sempat 90 derajat Celcius lebih. Itu kemudian penggunaannya per 1 liter cukup hanya 3 cc, artinya itu hanya sepertiga sendok teh penggunaannya. Itu bisa kamu semprot untuk menghilangkan jamur, kemudian patogen, bakteri patogen yang itu bisa menyebabkan biasanya jamur menjadi patah, menjadi sap, menjadi bercak-bercak. Kemudian kalau lombok menjadi keriting, kan itu kan karena ada bakteri patogen. Kalau lama yak di ma'amaroh, fal yang durinisan ilato amih, perhatikan apa yang kamu makan, asal yang kamu makan, kan begitu kan ayatnya, Bapak Ibu ya. Jadi itu akhirnya ini nggak ada tempat untuk berkata pemberdayaan, tapi saya bisa mengatakan ini. Kemudian tadi kalau kita mencontohkan orang yang sholat, orang yang puasa akan terbuka lapang dada, bahkan akan terus mencari opsi untuk menjadi lebih maju dalam kehidupan sosialnya, kehidupan pribadinya akan lebih baik. Sebagai contoh begini, kalau kita beternak kambing, saya nggak tahu di sini sebagai apa sistemnya, apakah pakannya sudah menggunakan sistem atau pakannya budal ngarit, kan begitu. Pripun yang di sini? Biasanya ngarit golek suket liar. Nggih. Ya itu enggak apa-apa. Tapi untuk meningkatkan menjadi bagian kalalama yakti ma'amaroh, menjalankan perintah untuk amaroh, menjadi sadar sebagai hamba dalam menjalankan realisasi perintah Tuhan, maka kita juga membangun sistemnya. Kamu bisa menanam odot, suket odot,
Yang protein untuk kambing dapat kamu penuhi dari situ, umpamanya kan begitu. Syukur mungkin kamu bisa juga menanam untuk yang sapi biasanya dengan menggunakan suket pakcong karena proteinnya sangat tinggi. Biasakan itu. Nah, ini bisa jenengan kembangkan. Kalau di sini ketepatan adalah lingkungannya nyatu seperti ini luar biasa, kekuatan luar biasa. Kalau tadi dikatakan bahwa oleh Pak Lurah, enek bantuan kokone sudah dilatih, sudah dikonsep, tapi setelah itu gagal. Karena Bapak Ibu, penyakit bangsa kita itu adalah memiliki penyakit, beribu maaf, pangapunten, itu Cinderella kompleks. Jadi kan tahu apa Cinderella kompleks? Cinderella itu adalah makhluk perempuan yang cantik katanya, kan gitu ya. Dan ini kadang kita ambil alih sebagai Cinderella kan gitu. Kan gitu. Menunggu sang penolong, sang pangeran untuk mengentaskan dari keterpurukan. Jika kita punya hutang, ada orang datang memberi bantuan untuk menutup hutang, atau kita menjadi Cinderella, orang yang kita hutangi, kita berdoa, semoga dia mengikhlaskan. Kita selalu menunggu untuk datangnya Satrio Beninggit supaya bangsa ini tentram. Bapak Ibu, seandainya Satrio Beninggit itu kok tenang, memang bisa jadi tentram. Tapi jenengan terlibat tentram atau ora, itu tergantung kita, diri kita masing-masing. Kita memprotes, menyalahkan pimpinan kita, presiden kita, bupati kita salah-salahin. Sebenarnya yang salah itu kita sendiri. Pada saat kita ada menyalahkan untuk pasar-pasar modern, kemudian kita protes, akhirnya kita membuat satu aturan, tidak dibolehkan ada pasar modern di daerah ini, semuanya harus tradisional, kan begitu. Akhirnya mindset di dalam pikiran kita yang dikatakan pasar tradisional itu selalu tidak akan pernah bisa bersaing dengan pasar modern, identik. Semakin jorok berarti semakin tradisional. Nggih. Ada keuntungan di dalam pasar tradisional kalau ini dikelola dengan baik, dengan menggunakan bersih, bahkan mungkin bersih, kemudian pelayanannya mungkin baik, kalau perlu seandainya loh ya. Kemudian di situ di sistem kelola sistem keuangan terpusat, umpamanya begitu. Lapak-lapak itu menjadi kesatuan, maka pasti akan dapat bersaing dengan pasar-pasar modern. Ada menteri datang ke pondok. Dia mengatakan demikian, pangapunten, saya nggak nyebut ini karena saya tidak bermaksud sabek, contoh ini bukan dimaksudkan untuk mengolok, bukan. Saat itu beliau mengatakan demikian, staf ahlinya begini, kita ada program untuk mengangkat pondok pesantren supaya menghidupkan koperasi, agar koperasi pondok pesantren ini dapat produktif, hasil dari produksi pondok pesantrennya masing-masing. Kita sedang menggerakkan ini Pak Yai, mohon dukungannya dan Pak Yai terlibat. Saya jawab guyon, Gus, kalau saya mau. Lah kenapa? Kok nggak mau? Kalau kita membuat koperasi produksi hasil pondok pesantren, umpamanya begitu. Faktanya, pada saat kita itu membuat koperasi, sekarang ini berapa persen koperasi yang telah berhasil dalam mengembangkan produk? Berapa persen? Kedua, pada saat kita membangun koperasi dengan produk-produk kita, produk-produknya santri, produk-produknya pondok, umpamanya begitu, ini akan berat karena unsur marketing, pemasaran, unsur untuk dapat nama. Kita mencari apa jenenge apa? Kita kan mencari mempublikasi, mencari sistem keuangan dan seterusnya. Ya. Branding. Kita harus membranding merek, membranding koperasi, orang persaingannya begitu.
Dan yang kita lawan pasar modern kapang menangi. Untung urung karuan. Kan gitu Pak, kalau kita ngomong untung. Saya lebih baik investasi ke pasar modern. Selesai, kita nggak mikir duitnya, nggak mikir karyawan, nggak mikir produknya. Nah, dia baru kaget. Loh kok begitu Pak Yai? Apa nggak lebih baik kita melakukan pendekatan dengan pasar modern sambil kita belajar, kami punya produk nih, Mbok, tolong bahwa masyarakat ini juga diangkat, hasil produksinya tolong dibina sehingga layak dijual di masyarakat, bahkan bagaimana kualitas ekspor dapat dilakukan. Kalau kita memisah, maka kita seperti melawan perdagangan. Itu saya sampaikan ke beliau, kedua menteri. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kan contoh. Makanya terkadang yang salah sebenarnya kita sering menyalahkan, terkadang kan diri kita. Masalah tidak di sana sini, tidak di kiri kanan kita, tapi ada di senternya di kita. Ada kanan, itu ada karena ada kita. Ada kiri karena saya berdiri di sini. Ada depan karena ada saya di tengah. Ada belakang. Jika kita nggak ada, maka kiri kanan nggak pernah ada. Maka diri kita yang menentukan ada kiri, ada kanan. Kalau kita menggeser ke sini, maka kanannya juga semakin besar. Kalau kita ke sini, berarti kiri kita ini adalah mepet. Kita bisa terjatuh di jurang. Maka kita ambil di tengah supaya seimbang. Kanan, kiri, depan, dan belakang adalah tergantung Anda memposisi menjadi manusia yang seperti apa. Kan makaten. Ngaten nggih? Siap? Halo? Bapak Ibu, ayo kita bergerak budidaya dan pemberdayaan ke depan. Entitas, komunitas, institusi, seseorang, keluarga yang tidak memiliki kemampuan pemberdayaan dan budidaya akan hilang dengan sendirinya. Sekarang orientasi protokol internasional global kekuatannya adalah meningkatkan sumber daya manusia, indeks manusia, Bapak Ibu. Ini yang ke depan akan diperlukan, ke depan yang dibutuhkan. Maka mulai sistem pendidikan sekarang juga mulai dirombak dengan sistem merdeka belajar, kampus merdeka, dan seterusnya. Walaupun tampak sangat kesulitan, mindsetnya sudah terlanjur jadi, bahwa mengajar itu yang penting administrasi, bukan pedagogiknya. Ini yang terjadi. Maka sulit membangun mindset ini, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya kira itu. Dan hidup ini kan ujung-ujungnya kan kita mati, Bapak Ibu. Tadi kita lagu terakhir tadi, tapi belum mau terakhir banget ya. Man mata ro'a dhunubi ittakhidillah robbah lillah fazi'u ala mantaba. Jadi kita itu sekilas biar jelas itu ya, untuk nanti pengen jelas silakan jaringan ke pondok, monggo rombongan, monggo kita diskusi di sana. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, agar beragama kita tadi kan saya matur, informasi yang kita terima tapi tidak bersentuhan dengan organ, dengan indera kita, maka kepercayaan. Dan itu sifatnya subjek. Benar tidak tergantung subjek, tergantung jenengan pikiran jenengan. Nek jenengan condong ke A, berarti kamu akan membuat penilaian menurut A. Nek kamu itu senang dengan B, maka kamu akan condong kepada si B. Bukan karena condong kepada min robiknya. Di mana posisinya? Pada saat kita berbicara tentang sebuah kebenaran, al-haq itu min robik. Al-haq bukan min A, min B dari A, dari B, dari C, dari D, bukan. Maka Allah telah membekali kita rasional untuk menggunakan akal dan kita gunakan untuk berpikir. Kita membaca Al-Quran, nggak menggunakan akal? No. Akan lebih baik seorang hakim yang akalnya normal, baik. Walaupun dia nggak membaca KUHP, maka dia bisa adil. Tapi orang yang membaca KUHP dan hafal,
Akan tapi dia gak menggunakan akal dan rasional, tapi dia dari hakim, maka dia akan mencurangi institusi dan undang-undang. Oke? Oke. Itu wong mati iki nek. Jadi saya sempat begini. Pak Yai, ayo berangkat demonstrasi 212 dulu. Kenapa? Itu kan ada kejadian melecehkan Islam. Saya matur, wong kita selama ini melecehkan Tuhan aja nggak pernah terasa. Apa Pak Yai? Lah Tuhan selama ini kita anggap bodoh. Loh, maksudnya? Malaikat itu utusan Allah, taunya hanya utusan Allah, tidak pernah berbuat salah. Dia hanya menjaga perintah Allah, tidak ada kreatif dan inovasi, hanya untuk Allah dan menuju kepada Allah, dan segala sesuatu yang dilakukan itu karena Allah, dan dia tidak melakukan jika tanpa dengan Allah. Itu kan malaikat. Ya benar. Saat ada orang meninggal dunia, kemudian malaikat mungkar nakir datang, man ismuka, sopo jenengmu, itu data itu yang membutuhkan Allah. Masa Allah nggak tahu sopo jenengmu nak mati? Dan kita selama ini melecehkan. Kemudian kita bertanya, man robbuka sopo pangeranmu? Sehingga kita mengatakan bahwa sepertinya Allah nggak tahu tentang siapa Tuhan dia. Kalau caranya begitu, jenengan jadi modin seharusnya gampang. Kalau ada orang meninggal dunia atau jenengan meninggal dunia, tinggal minta tolong. Pak Modin, tolong kata keluarga, saya jika meninggal dunia, kopiah saya letakkan di samping saya, sarung saya juga di samping saya, kemudian sorban saya. Saat malaikat mungkar nakir datang, dia mau bertanya, man is, kan gitu. Malaikat mungkar nakir langsung berkesimpulan, ayo balik ngajak kancane. Nyapa? Wong di sebelah bantale wis kopiah kok, mesti Islam dan nyapa ditakoki. Kan gitu. Lah, pada saat kita selama ini tahun-tahunan kita semacam ini, apa itu? Maksudnya apa sih sebenarnya? Sekarang itu saya nggak menyalahkan Modin ya, tapi kalau katakanlah pamannya Modin, itu benar, ini hanya salah tafsir. Apa itu bid'ah? Enggak, saya nggak mengatakan enggak. Cuman pada saat kita berpikir itu mutlak, maka ini menjadi bias, menjadi salah. Itu adalah latar belakangnya dulu Bapak Ibu. Ada latar belakangnya. Siratal mustaqim itu apa to donya iki lho. Barzakh ya donya. Mizan iki nek di surga ki arep mlebu surga ditimbang dhisik, itu utek ki lho. Ngaten nggih. Pun kula tutup blak-blakan iki. Nggih. Utek ki lho. Ane itu. Itu ya kita melecehkan Tuhan habis-habisan tahun-tahunan deh. Enggak kerasa. Tuhan kita anggap bodoh, goblok, raro jenenge, raro amal perbuatane, raro kebangetan ya. Lah nyapa duit Tuhan kayak gitu. sorry. Maaf beribu maaf. Ini supaya kita tidak berlanjut. Dulu Al-Bustami menggunakan sistem itu, kerangkanya membentuk akhlak dan supaya orang itu punya greget mencari jati diri. Mencari pencerah. Seperti Sunan Kalijogo saat gawe wayang, dia nggak bisa nuturi langsung. Kalau saya nuturi Mbah Surono luwih sepuh, saya nggak enak. Mbah Surono kowe kliru mripatmu, kan begitu. Sing penak kan matamu, kan nggak penak. Gitu loh. Makanya pada saat akhirnya saya menggunakan Dursosana karo Werkudara. Dursosana sebulek-bulek muni matamu, kan begitu. Jane iki mata-matane Mbah Surono gitu loh. Dadi pimpinan ora beres. Kabeh ditelep, seharusnya itu kita itu murid yang kita dapat sekian itu sekian. Kowe kuwi dadi raja. Itu kan enak. Jane sing dituturi kan guring-guringi kan gitu. Metode orang dulu hebat, luar biasa. Al-Bustami dalam membuat sistem talqin. Kubur itu adalah sebenarnya itu arahnya. Kubur itu bukan tanah. Kuburan itu ini. Wa ma yastafil a'ya walal awat walad dulumat walan rubalakul walakharur.
Wa ma anta bimusmi iman fil kubur. Bapak Ibu, anta. Ini artinya masih hidup. Berarti yang dikatakan kubur jasad ini, buktikan begini. Saat seseorang karena dikubur oleh umur merasa lebih tua, sedang orang yang tahu itu adalah muda, maka dia dikubur oleh umur. Pada saat seseorang terbiasa ngomong, disebut kiai, padahal dia nggak kenal apa-apa dan nggak tahu apa-apa, maka dia dikubur oleh sorban. Saat kamu ngandani tentang kebenaran, bisa dikaplok sama sorban, karena dikubur oleh sorban. Pada saat seseorang berbangga-bangga dengan keturunan, maka dia akan tertutup dan tidak akan pernah bisa maju dan tidak akan pernah tahu tentang kebenaran saat dikubur oleh keluarga kebanggaan itu. Dan seterusnya, dan sebagainya, dan lain-lain. Maka hanya kejujuran yang akan dapat membuka kebenaran dan akan menjadikan seseorang maju dan berkembang.